Halo, selamat siang. Di sini saya akan mencoba untuk melanjutkan kembali pembahasan mengenai ADX, yaitu konsep pivot. Konsep ini sangat penting, gitu, untuk mengetahui ini sedang trend down atau trend up, gitu. Ya, yang harus diketahui adalah konsep pivot ini berkaitan dengan pembalikan arah. Kalau terbentuk pivot low to buy, pivot low berarti itu nge-buy. Kalau bentuk pivot high itu berarti selling gitu ya. Jadi yang kita lihat itu adalah kunci dari tiga candle ya. Ketika beberapa bars candle harga berbalik arah, kita menyebut ini sebagai price pivot ya. Price pivot. Pivot tersusun minimal dari tiga candle. Pivot low tersusun dari price candle yang setiap sisi candlenya memiliki low yang lebih tinggi ya. Tengah ke break gitu. Itu pivot low ya. Satu, dua. Nah, ini di sini yang low-nya lebih tinggi, maka pivotnya adalah ini. Nah, ya, pivot high. High-nya semakin rendah ini. Ya, cuma seperti itu aja. Ini pivot low, pivot high. Kalau pivot high itu, high-nya semakin rendah. Tengah ke break. Gitu. Ya. Jadi cukup cukup tiga ini aja. Habis pivot low, pivot. Habis pivot high, pivot low. Habis pivot high, pivot low. Habis pivot low, pivot high. Habis pivot low, pivot high. Nah, pivot low. Nah, dari sini udah ketahuan. Gitu loh. Dari sini ketahuannya apa? Buying. Kenapa low-nya lebih tinggi dari ini, high-nya lebih tinggi dari ini? Kenapa kok bisa dikatakan itu buying? Ya jelas, karena apa? Karena ada konsep pivotnya di sini yang dijelaskan. Gimana sih yang namanya trend buy? Oh, uptrend ya. Trend. Pivot high-nya sama pivot low-nya semakin tinggi. Nah, oh ini semakin rendah. Gitu. Berarti artinya kita punya 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 inisiatif bahwasannya harga mau break ini. Gitu. Harga mau reject di sini. Dan ternyata dia buat pivot high yang lebih tinggi dari ini. Gitu. Akhirnya apa? Ketika kita melihat pivot high yang lebih tinggi, nah, kemudian low ini di sini ini broadening, ya kan? Tapi kenyataannya apa? Kita melihat aja dulu ya kalau sudah kebentuk pivot high yang lebih tinggi, break trend line, artinya apa? Saat ini kita berpikir bahwasannya dia membuat pivot low lagi nih. Pivot low-nya lebih tinggi dari ini. Maka ketika sudah melihat hal ini, kita berpikir bahwasannya dia mau up. Targetnya adalah di sini aja udah. Gak usah tinggi-tinggi. 20 pip dapat. Nah, kita punya pivot high yang lebih tinggi nih dari ini nih. Nah ya kan? Nah sekarang kita berpikir bahwasannya dia mau buat pivot low yang tidak boleh lebih rendah dari ini. Kalau pivot low-nya lebih rendah dari ini, maka nanti sudah masuk ke apa? Pivot low lower ke area down trend. Seperti itu. Ya. Kalau dalam turun, ya dia break pivot low. Ya. Kalau up break pivot high. Selalu seperti itu. Nah,
ini adalah patokan yang harus diingat. Gitu. Contohnya ya seperti ini ya. Bahasa kasarnya sih ya market structure lah, gitu aja udah. Gitu. Ya. Kenapa di sini kok memutuskan untuk sell ya? Karena memang kita melihat, kita nyari apa? Kita nyari pivot low. Gitu. Ya. Ini broadening formasi. Ya, broadening formasi itu kalau pivot high-nya semakin tinggi, pivot low-nya semakin rendah, itu broadening. Itu kasih sideways. Tapi itu dalam high volatile. Ya. Nah, untuk tren reversal, ya, ini banyak sekali trader. Ya. Banyak sekali trader yang menempatkan penekanan pada menemukan dan trade pada tren pembalikan. Tetapi reversal trend biasanya memiliki risiko yang tinggi dan reward yang rendah. Yang terpenting mengenai reversal adalah untuk mengenali kapan reversal terjadi. Jika trader dapat keluar jika diperlukan dan trading sesuai dengan tren bisa diterapkan pada arah yang baru. Jadi trader dapat keluar jika diperlukan. Kalau tahu tuh udah terjadi benar-benar reversal. Nah, tren reversal biasanya akan berbalik arah tanpa memberi peringatan. Tren biasanya tidak akan berbalik arah tanpa memberi peringatan. Pasti dia ngasih peringatan dulu, nggak mungkin tiba-tiba balik, gitu loh. Ya, dia pasti ngasih peringatan dulu dan nggak mungkin tiba-tiba langsung berbalik, gitu. Ya, itu itu sudah pasti. Ya. Bahkan klimaks reversal sebuah bentuk dari peringatan karena klimaks memiliki beberapa rank bar yang besar tanpa banyak melakukan overlap dan kemiringan tren yang curam. Mengantisipasi tren pembalikan adalah strategi swing trade, bukan strategi trade berdasarkan tren. Ya, meskipun swing trade bisa berubah menjadi trade berdasarkan tren sesuai dengan kondisi yang tepat. Contoh satu ini menunjukkan bagaimana sebuah tren bisa reverse pemberitahuan mengenai lower low diikuti dengan adanya lower high, kemudian lower low kedua, tren reverse berbalik ada para lower low. Ya, ini kalau tren pembalikan. Kita udah ngeliat ini. Ya, ini benar-benar ADX ya. Ada yang lower low nggak? Wah, ada ini lower low, ya kan? Terus ini lower high. Ya udah, artinya apa? Dari sini sudah mulai ada tren pembalikan. Ini satu, dua, sell. Kalau yang balik up adalah apa? Buy. Nah, semua jelas. Jadi nunggu, nunggu gitu loh. Gak ada salahnya untuk menunggu, tapi ada kejelasan gitu. Ya, biarkan harga berbalik dulu, baru entry. Ya, harga satu membentuk lower low. Ini lower low dari ini. Ya, diikuti dengan lower high di sini. Dua harga breakout di bawah horizontal support membentuk lower low kedua dan akhirnya downtrend mengikuti. Begitu juga dengan ini. Break satu, dua, buy. Ya. Nah, ketika kita telah mengetahui konsep lower low lower high yang tadi, market structure, maka kita akan melihat ada trend reversal. Ya. Biasanya tren membentuk konsolidasi terlebih dahulu sebelum melakukan reverse gitu. Itu yang tanpa ada klimaks atau exhaust gitu. Ya. Dan pola adek yang rendah menjadi trading breakout ya.
Ada dua pola ADX trend reversal yang terjadi tanpa adanya konsolidasi. Hal ini penting untuk diketahui. Ya, contoh pada gambar berikut ini nih. Salah satu pola yang lambat, momentum buy atau sell-nya hilang secara bertahap, diikuti oleh cross trend line dan new high atau low. Trend exhaust adalah energi. Hal ini bisa diketahui dengan ADX yang terbentuk dari beberapa ADX high yang semakin rendah. ADX jatuh sampai level 25 atau bisa di bawah 25 kemudian terbentuk ADX high lawan yang lebih tinggi. Ya. Itu adalah contoh dari exhaust. Semakin rendah, kemudian muncul ADX high lawan. Ya. Terus muncul ADX high lawan yang lebih tinggi. Ya sudah. Ya, gitu. Jadi sudah jelas di sini bahwasanya trend up sudah mulai ada. Break trend line. Ada new high. Nah, ADX high lebih tinggi daripada ini. Maka sudah positif. Baik. Begitu. Ya. Atau cara lain adalah hilangnya momentum secara bertahap diikuti oleh momentum klimaks. Ya. Ada lagi satunya lagi adalah ADX eh, klimaks gitu. ADX klimaks itu dia hilang momentum secara bertahap. Oke, saya cari contohnya dulu ya. Oke. Hilangnya momentum secara bertahap ini disebut dengan klimaks. Dan syaratnya kalau mau terpenuhi apa? ADX lawan harus lebih tinggi. Gitu. ADX klimaks itu polanya dia turun nih, ya, turun dulu nih, gitu ya. ADX-nya turun dulu. Harga semakin lama semakin tinggi nih. Nah, masuk nih, ya ke bawah 25 terus keluar lagi nih. Nah, terus ke bawah turun. Nah, pada saat turun di sini break trend line ada crossover high di sini. Nah, ini disebut dengan klimaks gitu loh. Sama seperti ini. Begitu. Jadi benar-benar kita harus tahu jelas kapan. Jangan lupa adek itu selalu menggunakan penggarisan. Kemana-mana harus bawa penggaris. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tren momentum. Ya. Rule adek tren momentum, adek high yang lebih tinggi, kecuali pada kelima pattern, biasanya menunjukkan pada retrace di kedua tempat, yaitu harga dan ADX. Jadi ketika ADX high lebih tinggi itu, dia selalu menuju retrace pada puncak harga
puncak ADX dan harga ini kan lebih tinggi ya. Kita kita batasi aja setiap puncak itu menjadi area retrace. Dia akan menguji gitu loh. Ya. Kemudian selanjutnya konsep momentum lebih penting daripada pola sebenarnya karena seringkali harga tidak memberikan pola yang sempurna. Secara umum, secara umum pasar yang sedang tren kuat cenderung memberikan 2 sampai 3 puncak ADX per jangka waktu sebelum memasuki koreksi. Artinya apa? Ketemu 2 3 puncak, setelah itu pasti ada koreksi, ya. Satu, dua, tiga, ya. Satu, dua, tiga, koreksi, ya. Seperti itu. Satu, dua, koreksi, ya. Satu, dua, tiga, koreksi. Jadi benar-benar harus kalian pahami hal itu, ya. Nah, ini kita bicara dengan tren momentum. Kalau yang ini adalah pembahasan mengenai ini uptrend dengan momentum yang semakin menguat. Kenapa kok dikatakan momentum yang semakin menguat? Karena ketika harga lagi up, adik ikut juga meningkat nilainya. Ya. Selama puncak adik tinggi dan semakin tinggi, seorang trader bisa menahan hold open posisinya dan bisa menambah posisi dengan entry ketika pullback. Tren cenderung berjalan lebih jauh dari apa yang kita pikirkan. Jadi, rule ADX tren momentum membantu kita untuk selalu berada pada kekuatan tren terbaik. Kalau yang ini adalah contoh uptrend dengan weakening momentum, dengan momentum pelemahan. Kenapa? Karena harga semakin tinggi, namun puncak ADX semakin rendah. Ya, ketika puncak ADX berada semakin rendah dan rendah, pelemahan bukan berarti tren akan reverse atau berbalik. Gitu. Ya, ini adalah sebuah peringatan atas adanya sebuah potensi untuk retracement atau reversal. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau nggak reverse ya reversal gitu loh. Ya, kerap kali pelemahan momentum menghasilkan masa konsolidasi dan setelah itu melanjutkan. Ya, nah, contohnya seperti ini, gitu ya. Dari kemarin ini kan seharusnya kan jelas, ya, seharusnya sangat jelas, gitu loh. Secara relatif tidak ada puncak yang melebihi ini dalam masa retracement. Ini kan dia retrace, tidak melebihi puncak ini. Artinya kita tahu bahwasannya penurunan ADX sampai sini itu adalah apa? Sebuah masa retracement. Ini adalah area retrace, gitu loh. Dan di sini bahasanya apa sih? Uptrend ketika harga semakin tinggi dan semakin tinggi, ada yang semakin tinggi dan semakin tinggi, artinya apa? Jangan pernah untuk lakuin sell dulu. Ya, sorry to say. Hanya orang-orang bodoh ketika udah tahu adik kayak begini, tuh dia melakukan selling. Ini kayaknya udah waktunya selling nih ya. Ini kayaknya udah waktunya selling ya. Kita dulu, belum ada, gitu loh. Adik masih naik. Belum ada divergen ADX sama sekali. Ya, div DMI yang kemarin terjadi ini tuh udah pada orang bikin takut gitu ya kan. Tiba-tiba harga turun tret gitu ya kan ke bawah. Ya namanya div DMI itu apa sih? Uji low atau high sebelumnya ini kan yang dia uji low. Turun terus akhirnya apa? Langsung naik lagi seret sampai sekarang gitu ya. Jadi gunakan tren momentum ini dengan sangat baik gitu.
Ya, ini contoh contoh yang apa? Ini contohnya yang uptrend with weakening momentum gitu loh. Ini terus konsolidasi kan? Tuh, ini naik ya. Nah, ini kan with weakening momentum. Nah, setelah itu apa bahasanya? Kerap kali pelemahan momentum menghasilkan masa konsolidasi dan setelah itu melanjutkan tren. Lanjut lagi gitu. Sama juga baik downtrend maupun uptrend polanya sama. Ya, downtrend juga ada yang dengan momentum semakin kuat dan ada dengan momentum yang semakin lemah. Kemudian ada yang momentum divergen. Adek divergen adalah salah satu bentuk non konfirmasi. Kalau adek divergen adalah non konfirmasi, kalau konvergen adalah konfirmasi. Maksudnya apa? Ketika konvergen ini artinya konfirmasi. Kalau divergen non konfirmasi. Ya. Kapan saja harga membentuk swing high higher high pada uptrend, tetapi ada yang membentuk lower high, itu adalah bearish divergence. Kapan saja harga membentuk swing low ke swing lower low ketika downtrend, tetapi ada yang membentuk lower high, itu adalah bullish divergence. Ya, divergence bukanlah sebuah sinyal untuk reversal trend. Itu adalah peringatan bahwa harga yang maju atau menurun, bahwa harga yang bergerak ya pada kekuatan tren yang lebih rendah. Adreek divergen memberitahukan trader untuk memperhatikan harga ketika harga membuat tes pada support atau resisten berikut. Divergen, div ADX menguji pada support atau resisten. Div ADX menguji resisten. Misalnya, setelah dua puncak ADX plus dalam uptrend, retracement yang mendalam bisa membuat puncak ADX min. Ya. Misalnya, ini kita bicara misalnya, setelah dua puncak ADX plus dalam uptrend, satu, dua, tiga, ya, retracement yang mendalam bisa membuat puncak min ADX. Loh, kok ada min? Oh, ini retracement makanya dalam. Ya, membuat puncak ADX min sebelum kita melihat puncak ADX plus loh, ada ADX plus lagi. Begitu juga retracement downtrend akan sering sekali membuat puncak ADX plus sebelum kita melihat puncak min ADX yang lain. Memahami pola retracement ADX dapat menjaga trader berorientasi dengan tren yang dominan. Ini dipaham. Kalau kita paham dengan momentum retracement, oh ini secara relatif juga ini lebih tinggi, makanya tren melanjutkan. Oh ini sedang retrace yang dalam. Kenapa? Karena muncul ADX lawan ini. Berarti retrace-nya dalam. Ya, seperti itu. Kunci untuk memahami retracement adalah untuk memilah-milah puncak. Kenali dulu puncak ADX plus dalam uptrend atau puncak min ADX dalam downtrend. Selanjutnya mempelajari puncak ADX yang terbentuk selama retracement. Nah, puncak retracement yang mana? Ini loh puncak retracement. Kenapa? Karena sedang ini naik kemudian turun. Nah, ini retracement. Mana yang tren, mana yang retracement, pahami dulu. Kalau kalian nggak paham tentang puncak retracement mana, puncak tren mana, ya sampai kapanpun kalian nggak akan mengerti. Gitu loh. Ya. Apakah merupakan satu puncak ADX berlawanan? Apakah itu lebih tinggi atau lebih rendah dari puncak ADX sebelum retracement? Nah,
Mempelajari kekuatan relatif puncak ADX biasanya memberikan informasi kepada trader lebih dari apa yang dilihat oleh harga. Nah, selama retracement tidak ada puncak yang melebihi ini, maka dia pasti akan melanjutkan kembali. Ya. Retracement yang dalam sering terlihat atau seperti kriteria dari sebuah reversal trend. Nih, seperti reversal. Amatilah pola ADX, itu akan membantumu untuk menemukan jalan seperti apa pergerakan harga ke depannya. Makanya berkali-kali orang berpikir bahwasannya ini sudah reversal. Ya, ini sudah break satu, tapi dia tidak ada break low lagi nih, nggak ada break yang ini. Gitu. Tapi ini sudah seakan-akan seperti reversal gitu. Kenapa? Harga bertahan berkali-kali seperti ini. Maka kebanyakan orang berpikir di sini adalah untuk melakukan sell. Nah, gitu. Tapi yang kita lihat apa di sini? Di sini lagi turun, terus ada yang di bawah 25. Itu udah artinya apa? Momentum sideways. Gitu aja, ya. Nah, ini contohnya, ya. Ketika tidak ada puncak adek yang berlawanan, ketika retracement, harga lebih terlihat untuk melanjutkan trade. Jadi ini kan lagi retracement nih. Nah, lagi retracement kayak gini nih nggak ada muncul puncak nih sama sekali nih. Ya udah pasti ngelanjutin. Nah, kalau ada adek di bawah 25 ini kayak gini nih, ini lemah gitu loh. Jadi nggak bakal dianggap, pasti akan melanjutkan. Nah, ini lagi retrace nih. Ya ada puncak nih. Nah, secara relatif lebih tinggi ini. Ya naik lagi. Nah nih, turun nih retrace nih. Nggak ada puncak nih sama sekali. Ya, ya lanjut up gitu loh. Itu pasti. Makanya memahami relatif strength itu sangat baik. Tapi kalian harus tahu mana puncak tren dan mana puncak retracement gitu. Ya, oke. Mungkin cukup di situ dulu aja pembahasan kita. Nanti kita akan lanjut lagi pembahasan dengan DMI Momentum. Ya, selamat siang. Selamat mendengarkan celoteh saya. Semoga dapat dipahami. Ingat, al-ajr biqadri ta'at. Semua hal yang kamu dapatkan itu sesuai dengan apa yang kamu perjuangkan. Ya, apa yang kamu usahakan. Ketika kamu lelah dalam belajar untuk memahami ini, nanti kamu akan menuai hasilnya sendiri. Udah banyak kok yang paham dengan hal ini, oke? Jangan pernah patah semangat, selalu mencoba. Kamu nggak akan pernah tahu bagaimana rasanya manisnya gula sebelum kamu mencicipinya, dan kamu nggak tahu seberapa ampuhnya ADX sebelum kamu open entry berdasarkan ADX. Oke, selamat siang.